Bisa? Nggak apa-apa Pak, lanjut aja. Jadi setengah sikal ya. Jadi artinya apa? Kita perlu butuh teman. Kita perlu pasangan untuk kita apa? Saling menguatkan, saling menunjukkan satu dengan yang lain. Kita lihat di sini. Setengah sikal adalah 10 gera atau untuk bayar 10. Itu istilahnya gera itu sama dengan nilai uang. Jadi satu sikal itu nilai uangnya 10 gera. Mungkin apa 1000 perak atau dulu kayak 100 perak, 1000 perak gitu. Jadi gera itu mata uang zaman itu. Jadi setengah sikal itu kalau ditimbang karena semua dulu kan belum ada uang kertas, semua logam. Jadi setengah sikal itu sama dengan 10 gera. Jadi waktu insiden itu penyembahan patung lembu emas itu harus dibayar oleh bangsa Israel. Ada yang mati terbunuh, tapi saat ini makanya Tuhan memerintahkan apa? Bayarlah setengah sikal. Makanya disebut apa? 10 gera. Artinya apa? 10 gera itu untuk tebusan dosa bangsa Israel karena membatalkan 10 Torah. Jadi satu harus penuh dengan satu. Jadi ini yang perlu kita sadari apa? Apa dosa yang kita perbuat harus kita bayar upah dosa itu. Jadi saat ini apa? Bangsa Israel melakukan dosa penolakan atau membatalkan 10 Torah, berdosa terhadap 10 Torah yang dipikul oleh Musa yang turun di Gunung Sinai. Tapi mereka waktu Musa datang 10 Torah ini 2 lomba itu langsung dipecahkan. Artinya apa? Bangsa Israel tidak menerima 10 Torah, bahkan menjadi berdosa terhadap 10 Torah. Jadi selama jiwa-jiwa yang hidup, artinya apa? Semua harus membayar setengah sikal. Makanya itu menjadi 10 gera. Jadi 1 gera untuk menebus 1 firman, 2 gera menebus 2 firman, sampai 10 firman. Makanya tidak mempersembahkan 1 sikal, karena 1 sikal itu sudah menjadi 20 gera. Tapi harus membayar 10 gera dan harus semua sama. Maka dikatakan itu ayat 15, coba dibaca dulu. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu. Pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Yahweh untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Jadi itu apa? Pendamaian nyawa. Karena tadinya sudah berdosa terhadap 10 firman, harus membayar setengah sikal itu 10 gera untuk menebus nyawanya. Sama dengan waktu kita, kalau zaman sekarang ini ada dari penjara mau ditebus, ada uang tebusan atau ada uang jaminan supaya si penjara yang di penjara bisa bebas keluar, atau ada yang menjamin, itulah yang harus dikeluarkan. Jadi harus ada jaminan. Jadi bangsa Israel pun supaya nyawanya ditebus, diperdamaikan kembali dengan Tuhan, harus membayar setengah sikal. Bagaimana setengah sikal bisa menjadi pendamaian bagi nyawa setiap jiwa orang Israel? Itulah tadi dikatakan setengah sikal, berarti ukurannya sama dengan timbangan sikal atau 11,4 gram sama dengan 20 gera. Jadi setengah sikal sama dengan 10 gera. Coba kita baca dulu Yohanes 20 ayat 15. Yohanes 21. Bagaimana itulah yang dialami Petrus. Waktu Petrus menyangkal 3 kali, dia harus membayar selama 3 kali. Coba kita baca Yohanes 21 ayat 15. ayat 15. Selanjutnya ketika mereka sarapan,
Yesua berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hari-hari ini? Daripada hal-hal ini?" Dia berkata kepadanya, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Dia berkata kepadanya, "Berilah makan anak-anak dombaku." Sampai berapa? 3 kali. Dia dikatakan di situ apa? 17. Sampai 17. Dia berkata lagi kedua kalinya kepadanya, "Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku?" Dia berkata kepadanya, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Dia berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, "Simon, anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku?" Petrus menjawab sedih hatinya, karena dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, "Engkau menyayangi aku?" Maka dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau mengenal bahwa aku menyayangi engkau." Yesua berkata kepadanya, "Berilah makan domba-dombaku." Jadi ini gambarannya. Di perjanjian baru, setiap dosa yang dilakukan itu harus dibayar. Dengan 3 kali Petrus menyangkal Yesua, 3 kali dia harus dipulihkan. Jadi ini yang harus kita alami di akhir zaman ini. Berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu kita, di saat ini kita harus mengalami untuk pulih kembali. Kita harus diproses di situ. Kita harus diproses di situ supaya apa? Kita dikembalikan lagi kepada kesempurnaan. Makanya Petrus di sini sangat sedih. Selanjutnya ketika mereka serapani, Yesua berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku?" Ini inner healing. Jadi makanya waktu pelepasan apa? Harus disebut dosa-dosanya. Kalau zaman dulu waktu kita masih di pelepasan apa? Catat dosa-dosanya, disebut semua. Dosa ini, dosa ini, dosa ini. Itu dulu kita praktekkan ya. Catat semua dosa-dosa kita bacakan, baru digulung, dibakar di api. Jadi dosanya dihapus. Tapi selanjutnya kita berubah lagi apa? Bukan lagi catat dosanya, tapi berikan kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus menggali semua, inner healing semua dosa-dosa di masa lalu kita. Coba kita lihat paling sulit ya diselesaikan dari kita apa? Kalau ada akar pahit, kita nggak tahu akar pahitnya dari mana. Itu sulit diselesaikan dan itu sering terulang. Jadi inilah yang dalam Petrus. 3 kali Petrus menyangkal Yesua. Waktu Yesua bangkit dan mendatangi murid-murid kembali, langsung dipulihkan, diingatkan kembali Petrus supaya layak untuk menggembalakan domba. Nah sekarang kita sadari ya, pribadi kita lepas pribadi. Berapa banyak kesalahan di masa lalu? Kenapa kok belum selesai? Kenapa kok masih terulang dan terulang dan terulang? Ada benih yang belum selesai. Ini yang perlu kita sadari inner healing ini. Makanya apa? Bangsa Israel menyembah patung, Musa menerima 10 Torah, bangsa Israel sudah menyembah berhala. Makanya dibunuh banyak yang mati di situ. Tapi semua yang dicatat ini harus bayar 10 gera. Untuk apa? Untuk menebus 10 firman. Ini gambaran. Makanya Torah ini adalah kitab nubuatan, kitab profetik. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, membayar setengah sikal atau 10 gera itu untuk menebus dosa pelanggaran Torah, itu 10 Torah. Jadi kita pun saat ini di akhir zaman, inilah sebagai contoh. Simon, Petrus, dikatakan apa? Dipulihkan dosa kesalahannya. 3 kali dia menyangkal, 3 kali harus diingatkan. Amin. Jadi Bang Koko berapa kali dulu main gendang harus terus diulang. Pulihkan apa? Main gendang di sini nanti dalam pujian penyembahan. Main gitar, main musik. Itu harus pulih supaya apa? Barulah nanti kamu dipakai Tuhan. Ini harus digali terus. Berapa kali dosa-dosa kita akui di hadapan Tuhan. Kita nggak mungkin mau mengadakan aklamasi. Aku melakukan ini. Boleh kalau sudah siap. Itulah kesaksian. Aku sudah menang dari masa lalu. Nanti saya akan bersaksi, mungkin ulang tahun yang pertama nanti.
Saudara ngomong surat Al-Lukas, nanti boleh dimasukkan ke YouTube. Jadi nanti saudara semua bisa lihat, loh kok begini ya? Oh ternyata begini. Itu kaget nanti sih kalian semua kan. Tapi saudara ngomong surat Al-Lukas, nanti kita akan ada kesaksian. Kenapa? Itu harus dihindarin. Maka sampai apa? Salah satu yang paling sulit dihindarin dari contoh orang Batak, nubuat. Nanti jangan nubuat ibu yang mengandung ini. Kamu jangan seperti bapakmu. Bapakmu keras kepala. Seperti mama aja. Hanya apa? Anaknya cembetut. Karena mamanya tukang cembetut, jangan seperti bapak katanya. Jadilah seperti mama. Hanya pak. Anak-anaknya ikutin sikap mamanya semua. Amin ibu yang pernah dulu. Ya. Yang lain maksudnya. Mayoritas ibu begitu. Jangan seperti bapak ya, nanti seperti anak. Seperti mama aja. Seperti mama. Itu yang terjadi. Itu nubuat. Itu apalagi di tanah Batak sana banyak nubuatan sama mama. Dasar anak begini anak begini. Datang ke perantauan ini jadi menjadi. Ajar lo begini lo. Keluar ke binatang. Artinya apa? Perkataan kita nubuat. Doa kita kepada anak. Anak yang begini, ngapain kok? Ngapain nangis? Loh, bapak tuh, bapak golok, hanya datang ke perantauan ini jadi garang semua. Jadi mulai sekarang apa? Ingatlah, inner healinglah dirimu. Apa dosa di masa lalu itu? Akui di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya selesai. Inilah setengah sikal ini harus dibayar. Makanya harus sama. Yang miskin dan yang kaya nggak boleh lebih, yang kaya nggak boleh lebih, yang miskin nggak boleh kurang, harus sama semua. Kenapa? Untuk tebusan nyawa, untuk pelanggaran 10 firman. Sama seperti Petrus tadi. Jadi sekarang kita bagaimana di masa lalu kita, dosa apa yang belum selesai, terkadang kita nggak ingat. Itu harus diberesin. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku dulu melakukan ini supaya cepat selesai in the dunia. Dan itu selalu melekat di memori. Perhatikan sini. Itu selalu ada di memori. Dan itu selalu menghantui. Saat kita tidak duduk di dalam komunitas kerohanian, itu yang nongol dalam pikiran kita. Perhatikan sini. Itu selalu ada di luar sana. Begitu kamu keluar, sekarang saya tarik contoh lah, Koko. Kalau Koko nggak aktif di kerohanian, ngumpul kembali teman-teman yang lama, itu pasti kamu kembali. Nggak bisa dikomen. Pasti balik. Jadi yang sudah dilayani pelepasan harus sungguh-sungguh hidup dalam itu. Salam yang di Flores, ingat inner healing, dosa apa, dosa masa lalu kita seperti Torah saat ini, melanggar 10 firman, membuat dosa untuk 10 firman, harus membayar 10 sikal, setengah sikal, itu 10 gera. Jadi kita pun semua wajib mengalami inner healing yang sama. Amin. Jadi ini yang perlu kita sadari supaya kita semakin. Sekarang kenapa harus Torah kudus, artinya timbangannya pun harus kudus. Salah satu lagi apa? Lason kudus, perkataan kudus. Ini perlu kita sadari kenapa akhir zaman ini kita semua yang ada pada saat ini kembali ke akar Ibrani. Karena perkataan atau bahasa yang kudus di kerajaan surga adalah bahasa Ibrani. Itu mulai dari penciptaan semuanya pakai bahasa Ibrani. Bahkan waktu Yesus ketemu Paulus itu pakai bahasa Ibrani. Nanti di surga pun kita nggak pakai bahasa Cina, nggak pakai bahasa Batak, nggak pakai bahasa Jawa, nggak pakai bahasa Karo, tapi semuanya harus pakai bahasa Ibrani. Nanti Roh Kudus yang mengubah kita langsung bisa berbahasa Ibrani. Karena roh yang ada pada Bapa itulah yang nanti memuliakan tubuh kita. Makanya sekarang kita mulai apa? Belajar sedikit-sedikit pakai lagu-lagu Ibrani, doa pakai Ibrani, termasuk nanti pujian penyembahan di surga selama-lamanya, kekal selama-lamanya kita pakai bahasa Ibrani. Ini salah satu nubuatan akhir zaman. Jadi kalau sudah dipulihkan, kalau dulu di kerajaan
di pembangunan Menara Babel itu bahasa dikatakan. Dan sekarang mulai dipulihkan khusus untuk siapa? Untuk umat-umat pilihan. Jadi kalau kita kembali ke akar Ibrani, ini salah satu profetik bagi kita bahwa kita sudah terpercaya untuk ikut di kerajaan sana. Kalau belum masuk ke sini, belum ada gambarannya. Tapi kita nggak bisa menghakimi saudara kita yang lain yang belum masuk. Ada anugerah khusus bagi mereka. Tapi kita nanti paling dekat di kemudian Bapak Yahweh. Amin. Saudara yakin? Coba kita lihat dulu Zefanya 3. Inilah lidah yang kudus. Zefanya 3. Amin. Coba dibaca. Coba Bu Vera baca Zefanya 3 ayat 8 sampai 9. Dapat Zefanya? Perjanjian Lama. Itu di belakang Matius, Zakaria, Maliaki, baru Zefanya, Hagai. Habis Zefanya, Hagai. Zefanya 3 ayat 8 sampai 9. Zefanya 3 ayat 8 sampai 9. Zefanya 3 ayat 8, sebab itu nantikanlah aku, firman Yahweh, pada waktu aku bangkit menerkam mangsa. Sebab keputusanku adalah untuk mengumpulkan bangsa-bangsa bagiku, untuk menghimpun kerajaan-kerajaan, untuk mencurahkan ke atas mereka geramku, yaitu kepanasan amarahku. Karena dalam api kemurkaanku yang penuh kecemburuan, seluruh bumi akan terbakar hangus. Ayat 9, tetapi sesudah itu, aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bangsa-bangsa. Jadi ini nubuatan yang sedang menuju digenapi. Dan ini belum terjadi dan akan terjadi. Nanti Bapak Yahweh akan datang mengumpulkan bangsa-bangsa di mana itu? Di Harmagedon. Akan dimusnahkan di situ banyak kerajaan, banyak bangsa-bangsa. Tapi di saat itulah Tuhan memberikan bibir yang baru bagi setiap bangsa-bangsa yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita sekarang kembali ke akar Ibrani, kita sedang menggenapi kitab Zefanya ini. Kita diberikan bibir yang baru untuk apa? Memuji menyembah Bapa Yahweh dengan pakai lason hara, itu bibir yang baru dengan memakai bahasa Ibrani. Amin. Dapat ditangkap sampai sini. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu dua loh batu adalah suatu perjanjian yang sah dan dimeteraikan. Jadi kita belajar sekarang, coba kita buka dulu Keluaran 31 ayat 18. Coba dibaca. Ayo, Keluaran 31 ayat 18 bisa. Keluaran 31 ayat 18. Dan Yahweh memberikan kepada Musa setelah dia selesai berbicara dengan dia Gunung Sinai. dua hukum Elohim, dua batu yang diisi oleh jari. Nah, dua loh batu itu diberikan kepada Musa. Tapi kenapa terjadi pemberian dua loh batu dua kali? Pertama dipecahkan, dan kedua diukir kembali, dibawa naik ke Gunung Sinai, baru Tuhan menulis dengan jarinya di Gunung Sinai. Kenapa? Perhatikan sini. Kenapa dua kali dua loh batu naik ke gunung? Dua kali turun ke bawah. Satu dipecahkan, satu menjadi penuntun bangsa Israel dibawa sampai ke tanah perjanjian. Ini selama ini kita tertutup akan pengajaran ini. Tapi sekarang kita akan dibuka. Kenapa dua loh batu itu pertama dipecahkan, kedua kembali datang penuh dengan kemuliaan. Wajah Mose sudah bercahaya.
Ini gambaran di akhir zaman yang akan terjadi. Dari sini kita dapat gambaran bahwa dua loh batu itu adalah Tuhan sendiri, yaitu firman itu yang turun di Gunung Sinai adalah Yeshua HaMashiach yang dicatat di dalam dua loh batu. Amin. Amin. Kita belajar dulu tentang ukuran dua loh batu itu. Jadi satu batu itu ukurannya 3 kali. Jadi satu batu itu 3. Lihat sini satu loh batu ukurannya tebalnya 3 kali telapak tangan, baru lebarnya 6 telapak tangan, tingginya 6 telapak tangan. Jadi TB itu tebalnya, L itu lebar 6 kali T tinggi 6 telapak tangan. Jadi lebar satu batu itu 3 telapak tangan, tebalnya 3 telapak tangan, tingginya 6, lebarnya 6 telapak tangan. Jadi kalau digabung dua loh batu itu menjadi 66. Ya, lebar L, lebar. Jadi artinya apa? Di sini ini pengajaran Torah ya, di Torah ya, dan kita enggak ada. Jadi 66 apa? Firman yang datang dari bisa, makanya dikatakan apa? Angka manusia adalah angka 6. Yeshua HaMashiach datang ke bumi menjadi manusia, makanya dia mengajarkan doa Bapa. Nah, perhatikan sini. Apa yang kita tarik di sini? Bagaimana pengorbanan seorang Musa. Saudara mengangkat batu bata aja 3 ke gunung itu luar biasa. Ini batu pahatan loh. 6 telapak. Kalau 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segini. Begini. Tingginya. Oh, tinggi lebarnya 66. Lebar. Tebalnya lebar dan tinggi sama 66 telapak tangan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Pas lebarnya. Begini. Bayangin aja. 1,6 tebal. Bukan 1 lebar itu Pak. L itu lebar. Karena di komputer kecil diketik, jadi kurang pas. Lebar itu Pak. Jadi tebalnya 3 telapak tangan. Jadi kalau digabung dua loh batu, berarti tebal itu berat itu. Bayangin aja pengorbanan Musa untuk naik ke bukit menopang batu yang tebal. Berat itu. Supaya apa? Kita bisa belajar Torah saat ini, hargainya itu. Bahkan di Gunung Sinai 40 hari 40 malam dia tidak makan dan tidak minum. Dia pikul naik, begitu dia turun dipecahkan karena ada pemberontak. Iya. Itu profetiknya juga kecewa. Kedua, dia pahat lagi, naik lagi, turun. Perhatikan sini, wajahnya sudah bercahaya. 2 kali ya. 2 kali. Kan jemaat lagi dengan yang sama. Terus naik lagi, terus tulis lagi. Ditulis lagi, Tuhan sendiri dengan jarinya. Disitulah dia 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Perhatikan sini. Yeshua akan datang 2 kali. Pertama apa? Tubuhnya dipecahkan. Makanya apa? 2 loh batu harus dipecahkan. Itu profetik. Makanya dia mati di kayu salib. Tapi begitu dia mati, naik kembali. Makanya Musa membuat 2 loh batu lagi. Dia naik, bawa 2 loh batu. Tiba-tiba dia turun sudah bercahaya. Perhatikan sini. Saat Yeshua datang nanti kali yang kedua, penuh dengan kemuliaan. Sama seperti wajah saya sekarang bercahaya. Ada bayangan api. Coba dipoto bercahaya di sini. Dia kayak begitulah nanti. Jadi inilah profetik 2 loh batu. Selama ini kita tertutup kan. Sekarang kita belajar Torah dapat pengertian yang dalam. Dapat ditangkap kawan. Dapat ditangkap dalam pengajaran Torah itu. Selama ini kita anti Torah. Tapi kita nggak dapat ini. Kenapa harus dipecahkan?
Kenapa harus naik lagi? Tiba-tiba dia turun, wajahnya sudah percaya. Makanya dia menyelubungi kemuliaannya. Itulah yang menjadi selubung Israel. Sulit menerima Mesias. Karena Musa menyelubung. Karena bangsa Israel tidak mampu melihat wajah Musa. Hanya dia berselubung. Kayak pengantin mungkin. Kayak pengantin perempuan kan. Tapi dia bisa melihat. Itu menjadi gambaran selubung bagi bangsa Israel. Sulit menerima kedatangan Mesias. Karena mereka sudah berdosa terhadap jual batu. Tapi mereka tetap hidup. Tetapi harus bayar setengah sikal. Saya menjadi pertanyaan. Apakah Tuhan saat ini menuntut kita membayar setengah sikal? Bahkan dia berkorban. Mengorbankan nyawanya. Darahnya tercurah. Darah yang mahal. Bahkan dikatakan apa? Bukan dengan emas, perak, dan permata. Agar Tuhan membayar dosa kita. Tapi dengan darah yang mahal. Sekarang kita tidak dituntut untuk membayar harga seperti setengah sikal. Sekarang marilah bersungguh-sungguh. Persembahkanlah hidupnya. Tapi Tuhan apa? Tuhan mau supaya tubuh kita tubuh yang kudus. Supaya dia hidup dalam hidup kita. Amin. Dialah yang memampukan kita untuk berjalan dalam Torah. Dia yang akan menuntun kita berjalan dalam Torah sampai dia datang kali yang kedua penuh dengan kemuliaan dan kita layak menerima dan kedatangan yang kedua ini kita layak ikut terhenti. Bukan seperti bangsa Israel pada pertama kali datang semua menolak Yeshua HaMashiach. Tapi itu menjadi pintu anugerah bagi kita seperti di minggu yang lalu dikatakan apa? Dosa mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apalagi nanti Mesias datang kali yang kedua. Itu menjadi kemuliaan bagi kita yang dahsyat dan luar biasa. Saudara sudah siap apa belum? Ini menjadi pertanyaan. Sudah siap terangkat Pak Yohanes? Siap. Jadi mari kita semakin bersungguh-sungguh. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Dua loh batu adalah gambaran Mesias. Jadi dia gambaran coba dibaca dulu. Yohanes 1:14. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi sekarang Yesus HaMashiach sudah menjadi daging dan mati di kayu salib dan bangkit menjadi roh kembali. Dan sekarang rohnya itu hidup di dalam tubuh kita yang masih daging ini. Hanya Pak, kita bisa melihat kemuliaannya. Amin. Biarkanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Biarkanlah Roh Kudus mengendalikan kehidupan kita. Supaya kita nanti dilayakkan menerima kemuliaan yang akan datang. Tadi kita udah baca Keluaran 31, 32. Coba kita lihat dulu Keluaran 32. Tadi baru hanya dijelaskan ayat 19. Ayat 19. Kemarahan Musa. Itu tadi kemarahannya ya, sudah dibanting. Dan terjadilah ketika dia telah mendekat pada perkemahan itu dan melihat anak lembu, tuangan, dan tari-tarian. Dan tersudutlah amarah Musa. Lalu ia melemparkan loh-loh batu itu dari tangannya dan memecahkannya di kaki gunung itu. Ya, Yohanes 19 ayat 5 sampai 7, coba gantian cepat. Abed, Yohanes 19 Ayat 7. 5 sampai 7. Lalu Yesus Pilatus berkata, "Ya, sambil berkata, kalau dia kamu lakukanlah, kamu tidak melakukan kesalahan kamu."
sendiri putra Jadi Elohim. waktu Yesua datang pertama, bangsa Israel menolak kenapa? Salah satu gambarnya karena terselubung, tidak mampu menerima yang pertama. Akhirnya Pak tapi itu sudah ada profetiknya, harus dipecahkan oleh Musa, dan bangsa Israel tidak mampu menerima kedatangan Mesias Yesua Masiah, dan terbukalah jalan bagi kita. Coba kita lihat lagi Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 Ayat 9. ayat 9 ayat 29. 29. Wajah Musa bercahaya, dan terjadilah ketika Musa turun dari gunung Sinai, dan kedua loh kesaksian di tangan Musa, dan dia turun dari gunung itu, dan Musa tidak mengetahui bahwa kulit wajahnya telah bercahaya pada saat percakapannya dengan dia. Amin. Dapat tangkap. Jadi nanti Moses pertama kali dia memecahkan karena amarah. Baru kedua dia naik kembali, dia turun, wajahnya sudah bercahaya. Jadi nanti kedatangan Yesus juga bercahaya. Lukas 21 ayat 26 sampai 27. Ayo biar cepat selesai. Orang-orang terpingsan-pingsan oleh rasa takut dan kemudian menginginkan penduduk dunia sebab kuasa-kuasa elit akan digoncangkan. Dan kemudian mereka akan melihat anak manusia yang datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Jadi itu gambaran. Jadi waktu pertama tadi datang dipecahkan oleh Musa dua batu itu, dan dia naik kembali, dia turun membawa dua batu, sudah penuh kemuliaan. Itulah gambaran tadi dikatakan Lukas. Dan terjadilah ketika Musa turun, Lukas 21, orang-orang terpingsan-pingsan oleh rasa takut dan dalam penantian yang menimpa penduduk dunia, sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan, dan kemuliaan mereka dan kemudian mereka akan melihat anak manusia yang datang dalam awan dan kuasa dan kemuliaannya. Jadi waktu Musa datang kali yang kedua turun dari Gunung Sinai, wajahnya sudah berubah. Nanti saat Yesus Hamasiah datang, semua manusia di bumi akan terpingsan-pingsan melihat apa? Kemuliaan Yesus Hamasiah di awan-awan. Ada amin? Amin, Bu Esther. Jangan ikut terpingsan-pingsan, tapi kita ikut terangkat. Kita bukan bagian yang terpingsan itu, tapi kita langsung naik semuanya. Ada amin? Jadi ikuti sekarang apa yang Tuhan mau. Kenapa bangsa Israel harus bayar setengah sikal? Di akhir zaman ini kita tidak dituntut untuk membayar harga yang harus kita bayar, tapi kita hanya diberikan kasih karunia. Untuk itu jangan sia-siakan kasih karunia, karena kalau kita sia-siakan kasih karunia, kita akan masuk ke dalam api neraka yang penuh dengan kertak gigi. Amin. Coba buka ayat lagi, 2 ayat lagi biar kita selesai. 1 Tesalonika 4, baca bersama-sama. Itu ada di catatan. Ayat 3 ya. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara pembunuh malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari surga, dan orang-orang yang mati dalam Hamasiah, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mau bersama-sama dengan Tuhan? Siap. Selesaikan semua inner healing dalam hidup. Jangan sampai ada yang tersisa. Amin. Wahyu 1 ayat 7 kita sama-sama kembali. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, dan mereka yang telah menikam dia, serta semua suku di bumi akan merata karena dia. Ya amin. Amin.
Tapi kita nanti bukan lagi meratap, tapi kita penuh dengan kemuliaan. Makanya sekarang apa? Bersukacitalah karena nama kita dicatat dalam kerajaan surga. Sama seperti bangsa Israel dicatat semua umur 20 tahun ke atas. Kenapa? Akan dibawa masuk ke tanah perjanjian. Dan saat ini kita di akhir zaman ini yang sudah termeterai nama kita dicatat dalam kitab kehidupan, kita akan masuk ke dalam Samaim menyongsong Yesua Hamasia kali yang kedua. Ayat terakhir Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai 11, 2-3 ya. Dan sementara mereka terus maka tampaklah dua pria dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka yang juga mengatakan, hai para pria, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesua ini yang telah berangkat ke surga dari antara kamu. Demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat. Dia pergi ke surga. Dia pergi ke surga. Jadi nanti ini adalah beberapa ayat menunjukkan bahwa saatnya akan tiba. Yesua Hamasia datang penuh dengan kemuliaan. Jangan sampai kita tidak siap menyambut kedatangan Mesias Adonai Yesua Hamasia. Apa Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bila firman pengajaran Torah hari ini, dalam Torah ini menjadi berkat bagi kita bahwa bangsa Israel dicatat, kita pun di zaman dicatat dalam kitab kehidupan, otomatis kita nanti bisa menerima kedatangan Mesias Yesua Hamasia. Amin. Jangan sampai nama kita terhapus. Tapi seperti Petrus menyangkal 3 kali, dia di inner healing 3 kali. Demikian juga kita di masa lalu kita nggak tahu. Serahkan sama Tuhan dan Tuhan akan menyelesaikan menginner healing semua dosa-dosa kita supaya kita layak memasuki menantikan kedatangan Yesua Hamasia. Apa Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin.